Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam, pemirsa nih ke Mas Burhan nih, mungkin melihat fenomena PKS juga ya, Mas Burhan yang cukup mengejutkan mungkin ini untuk bagi. Kalau saya tidak. Oh enggak, mau lanjut ya. Maksudnya sudah biasa dengan habitnya. Begini, PKS sejak putaran pertama itu sebenarnya kalau kita mau tarik ya ke belakang, itu sebenarnya kan PKS memang plan A-nya itu menjadi wakilnya Voke. Ya. Itu bisa dideteksi melalui pendekatan antara Sani sebagai calon ya wakilnya Fauzi Bowo, tetapi karena ada persoalan gagalnya elite settlement di tingkat atas ya, kemudian nggak jadi gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sejarah memang ada kedekatan ya. Belum lagi kalau kita pakai penjelasan misalnya dari sisi agama, karena bagaimanapun ini penting untuk menjelaskan perilaku agama sebagai preferensi politik, dan ini bukan hal yang luar biasa. Di Amerika juga banyak perilaku politik didasarkan pada agama, etnik, untuk menjelaskan preferensi politik ya. Dan menurut saya penting juga untuk kita lihat petanya ya. Selain alasan yang menurut saya kira akan gampang ditanya buktinya mana, tentu saja ini alasan yang susah untuk dibuktikan ya. Tetapi faktor politik nasional juga penting untuk menjelaskan. Bagaimanapun Jokowi itu kan didukung oleh oleh oposisi ya, oleh PDIP dan Gerindra. Nah, jadi disambung dengan itu Mas Burhan, mungkin apakah yang lebih membuat PKS itu lebih berat memilih, bukan berat memilih, tapi lebih memilih ke Vokenara ini, apakah juga ada faktor siapa di belakang Jokowi? Begini, itu salah satu penjelasan lah ya, tetapi tentu yang paling bisa menjawabnya adalah PKS sendiri ya, karena terus terang ada tadi disampaikan oleh Pak Hidayat Nur Wahid terkait dengan komunikasi yang terputus. Jadi ada missing link sebenarnya, dan kita ingin tahu kalau betul bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik dan Jokowi dimintai pertanyaan seputar ya, apakah mau atau tidak mengintegrasikan program Hidayat Didik. Menurut saya siapapun mau, apalagi program Pak Hidayat dengan Jokowi secara ide menurut saya jauh lebih dekat ketimbang sama Fauzi Bowo, terutama kalau dilihat dari sejarah kompetisi ya. Pak Hidayat maju kan untuk mengalahkan Pak incumbent kan. Kalau dari sisi ide seharusnya lebih dekat dengan Jokowi ya. Dan kalau misalnya Jokowi menolak alasan untuk mengintegrasikan, menurut saya nggak make sense. Pasti ada komunikasi lain yang nggak nyambung gitu loh. Dan saya tidak tahu apa itu. Nah, kalau Anda kaitkan dengan persoalan Prabowo atau Mega, saya tidak tahu persis. Tetapi ada satu hal yang saya kira tidak selesai dijawab oleh Jokowi, yaitu kalau misalnya Jokowi di tengah jalan harus maju entah sebagai RI 1 atau RI 2, itu bagaimana konsekuensinya. Dan seperti yang saya dengar dari informasi orang dalam, Jokowi tidak juga memberikan jawaban tegas, sebab kasusnya lagi-lagi dikembalikan ke kasus Solo yang menggantikan Pak Jokowi ya, menurut versi orang dalam PKS kita tahu siapa ya. Nah, kalau kemudian Jakarta seperti itu, apakah tidak mengganggu? Nah, ini persoalan-persoalan yang saya kira itu benar seperti itu ya Pak Hidayat yang dikhawatirkan, beberapa yang juga menjadi bahan pertimbangan untuk PKS. Secara prinsip kalau di PKS semuanya berkoalisi dengan PDIP itu sudah sangat biasa. Kita di Dapil 5 Jawa Tengah itu, di Solo, di Sukoharjo, di Klaten, saya juga kampanye dengan Bu Mega, saya jurkam untuk Pak Jokowi. Tapi memang waktu itu saya jurkam untuk Pak Jokowi adalah bukan untuk 3 tahun, tapi untuk 5 tahun gitu loh. Dan rakyat pun memilih Pak Jokowi di Solo itu untuk menjadi wali kota selama 5 tahun. Saya kira semua orang tahu bahwa di PDIP di Solo mendapatkan 35% dan itu pemenang pemilu di Solo. Tapi Pak Jokowi mendapatkan 91%. Itu artinya lebih dari 60%. Tapi Pak Hidayat sebentar ya, sebelum PKS menjatuhkan pilihan mendukung Jokowi, banyak survei, termasuk survei dari kami, itu elektabilitas Pak Jokowi memang udah setinggi itu. Jadi memang ketokohan beliau itu mampu menarik simpati pemilih dari banyak partai. Ya, itu survei ya, dan survei Anda juga tidak sepenuhnya benar. Kemarin juga salah kan pada waktu putaran pertama. Kita nggak rilis survei. Nggak rilis. Dari mana Anda tahu kita tapi nyatanya mutlak semuanya salah gitu loh. Nggak ada yang mengatakan survei Anda benar juga kan. Jadi faktanya adalah bahwa kemudian PKS mendukung Pak Jokowi di Solo, dan kemudian hadirlah jumlah itu, dan orang tua Solo akan tahu bagaimana dinamika yang terjadi di Solo sebelum PKS mendukung dan setelah PKS mendukung. Tapi kata yang saya katakan adalah bahwa pertimbangannya bukan sekedar siapa yang menjadi wakil. Karena kalau dengan agama yang lain, saya PKS pernah bahkan dengan PDS mengusung calon gubernur di Papua
Oke. PKS hanya wakilnya, malah saya datang sana untuk kampanye. Jadi pasti bukan itu varian soal yang, agama ini ya. bukan varian yang amat luar biasa. Kami melihat dari sisi ini loh. Kita semuanya sepakat dalam demokrasi yang namanya suara rakyat itu kan suara Tuhan. Saya sudah memilih untuk berapa tahun? 5 tahun. Siapa yang dipilih? Pak Jokowi kan? Saya yakin sebagian mayoritas mutlak yang dipilih adalah Pak Jokowi dan bukan wakilnya. Nah, kemudian ketika beliau tidak bisa memberikan keyakinan bahwa beliau dipilih dan akan tetap berada di posisi yang sama sampai 2017, nanti kalau ada apa-apa di tengah jalan, saya atau kami menerangkan kepada konstituen yang kami ajak untuk memilih beliau bagaimana. Siapa bertanggung jawab terkait dengan itu? Tapi kemudian begini Pak Hidayat, Solo dan Jakarta kan memang berbeda. Tadi kalau misalnya kita bicara ketokohan di balik partai pendukungnya. Tapi begini Mas Bayu, alasan Pak Hidayat tadi betul ya. Saya sendiri percaya tentang fatsun atau etika politik. Tetapi jangan sampai kembali ke alamat pengirim. Karena Pak Hidayat maju sebagai anggota DPR juga untuk 5 tahun. Kenapa kemudian maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Jadi kan ini jangan sampai itu gitu. Ini di putaran pertama semuanya sudah dianggap tidak ada masalah kan. Kita sekarang sedang bicara di putaran yang keduanya. Dan di putaran kedua kondisinya adalah sama. Jadi saya mengatakan bahwa sekali lagi ada hal-hal yang kemudian kami memerlukan penegasan karena itu akan ditanyakan juga kepada kami. Dan selama ini nggak ada yang bertanyakan itu kepada saya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hal yang sesederhana itu kok kami tidak mendapatkan jawaban? Nah, soal ada itu apa sesungguhnya? Kalau soal itu kenapa nggak ada jawaban? Mas Ganjar, kenapa tidak ada jawaban? Pertanyaan itu bukan hanya muncul dari PKS, yaitu soal komitmen Jokowi jika dia menang, dia mampu nggak menuntaskan hingga 2017. Nah, Mas Ganjar. Ya pasti mampu. Kalau bilang itu aja kok. Menurut Mas Ganjar. Yang sekarang akan dibuat adalah bagaimana meng-attack baru. Jadi new attacking untuk Jokowi. Apa Jokowi? Kamu nggak komit kok, kamu nanti nggak mau 5 tahun kok, kamu nggak ini. Karena bangunan argumentasi itu harus dibuat, khususnya oleh teman-teman PKS pastikan. Jadi sekali lagi, buat saya itu halal, itu boleh. Artinya karena putusan ini harus ada argumentasinya dan teman-teman PKS pasti harus menjelaskan ke publik. Buat saya sudah itu hak domain sepenuhnya teman-teman PKS saja. Jadi kalau kemudian mau digiring ke sini, nanti dulu. Tapi memang pengusungan R1 R2 itu sudah kencang atau belum untuk saya malah baru dengar hari ini gitu loh. Setahu saya tidak pernah saya kenal Jokowi juga sudah lama. Statement itu justru muncul dari Pak Taufik Kemas. Enggak, karena gini Mas. Sebagai calon alternatif dari PDIP. Ya nggak apa-apa, sebagai calon alternatif bagus. Sama mungkin saya besok juga akan bicara, lusa siapa akan bicara. Tapi kalau di kami biasanya itu akan mengalami proses rakernas, akan ada pilihan dan tidak sesimpel mekanismenya sudah disiapkan, sudah ada begitu ya. Jadi tidak sesimpel itu, maka lagi-lagi kemudian kita kembali. Saya tidak akan menangisi apapun. Saya menghormati apa putusan PKS dengan seluruh argumentasinya, tapi saya batasi nggak perlu diserang lagi gitu argumentasi yang apakah meskipun serupa tapi tidak sejalan ini. Ya. Sebentar Mas Burhan. Kita harus tahan dulu, karena kita harus jelas dulu. Apa kabar Indonesia malam akhir pekan akan kembali usai jeda berikut ini.